Gue suka banget nonton konten-konten dari Rayman Chin, Ferry Irwandi, Pak Ahmad, atau YouTuber besar lainnya kayak Chandra Liau atau Agung Hapsah. Kebetulan ada salah satu video dari Rayman Chin yang secara isi itu relate banget sama apa yang sering gue alamin. Kenapa orang makin belajar makin bodoh? Nggak tahu. Orang pintar tahu di atas langit masih ada langit. Orang bodoh dia kira dia langitnya. Jadi dari pembelajaran hari ini tentang Dunning-Kruger, apa yang lu pelajarin? Kalau kamu merasa pede dan kamu merasa paling pintar, berarti kamu bodoh. Pintar sekali. Sekian. Kita semua pasti pernah ngerasa jago banget di suatu bidang, terus tiba-tiba sadar, ternyata gue nggak tahu apa-apa ya. Tenang, kita nggak sendirian. Fenomena ini dikenal sebagai efek Dunning-Kruger. Yuk kita bahas kenapa ini bisa terjadi, gimana dampaknya, dan cara mengatasinya biar kita terus berkembang dengan bijak. Efek Dunning-Kruger adalah bias kognitif di mana seseorang dengan pengetahuan atau keterampilan yang minim merasa percaya diri berlebihan. Biasanya, kita yang mengalami ini merasa tahu segalanya, padahal sebenarnya belum paham kompleksitasnya. Fenomena ini pertama kali diidentifikasi oleh psikolog David Dunning dan Justin Kruger pada akhir 1990-an. Mereka menemukan bahwa semakin sedikit seseorang tahu, maka semakin yakin bahwa dia tahu segalanya. Lucu kan? Tapi ini bukan cuma soal lucu-lucuan. Efek ini sangat umum terjadi dan bisa memengaruhi banyak aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, bahkan hubungan sosial. Coba bayangkan, kita baru belajar fotografi. Setelah mempelajari dasar-dasar seperti aperture, shutter speed, dan ISO, kita merasa sudah siap menjadi fotografer profesional. Kita percaya diri mengkritik karya orang lain dan berpikir, ini mah gampang. Tapi setelah terjun lebih dalam, kita mulai sadar ternyata fotografi melibatkan teknik lighting, komposisi, editing, dan masih banyak lagi. Rasa percaya diri turun drastis dan kita mulai merasa bahwa kita sangat-sangat jauh dari ahli. Di dunia kerja ini juga sering banget terjadi. Misalnya, fresh graduate yang baru lulus merasa siap menghadapi semua tantangan pekerjaan cuma karena memiliki ijazah. Tapi begitu masuk dunia kerja, mereka sadar bahwa teori aja itu nggak cukup. Banyak soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, dan teamwork yang harus diasah. Fenomena ini biasanya terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, puncak kebodohan atau peak of Mount Stupid. Di tahap ini, kita yang baru tahu sedikit merasa percaya diri luar biasa. Kita berpikir sudah menguasai segalanya. Yang kedua, lembah keputusasaan atau Valley of Despair. Ketika kita mulai memahami lebih dalam, rasa percaya diri turun drastis. Kita sadar bahwa masih banyak yang belum kita ketahui. Tahap yang ketiga, pendakian pencerahan atau slope of enlightenment. Dengan lebih baik pengalaman dan pembelajaran, rasa percaya diri semakin perlahan semakin meningkat. Tapi kali ini lebih realistis dan didasarkan pada pemahaman yang mendalam. Tahapan ini menjelaskan kenapa kita sering merasa bodoh setelah belajar lebih banyak. Semakin banyak yang kita tahu, semakin sadar kita akan betapa luasnya bidang itu. Efek ini bisa berdampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita menanganinya. Dampak negatifnya, kalau tidak diatasi, kita bisa terjebak dalam rasa percaya diri palsu dan enggan menerima masukan. Ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan atau bahkan konflik dengan orang lain. Tapi, kalau kita menyadari dan menghadapinya dengan bijak, efek ini justru bisa menjadi momen penting dalam perjalanan belajar kita. Kita jadi lebih rendah hati, terbuka terhadap kritik, dan terus memperbaiki diri kita. Pastinya ada beberapa cara untuk mengatasi efek Dunning-Kruger ini. Yang pertama, akui bahwa kita nggak bisa tahu segalanya. Rasa percaya diri itu emang penting, tapi kita juga perlu rendah hati dan terus belajar. Carilah feedback dari orang lain, terutama dari yang lebih berpengalaman. Feedback ini membantu kita menyadari blind spot atau hal-hal yang mungkin kita abaikan sebelumnya. Yang kedua, pelajari hal baru dengan pendekatan yang terbuka. Jangan cepat merasa puas cuma karena sudah menguasai dasar-dasarnya aja. Tantang terus diri kita untuk terus memperdalam pemahaman. Yang ketiga, buat catatan pembelajaran. Dengan mencatat apa yang sudah kita pelajari dan apa yang masih belum kita pahami, kita bisa lebih fokus dalam mengevaluasi kemampuan kita. Yang keempat, bergabunglah dengan komunitas atau mentor.
Belajar bersama orang lain membantu kita berkembang lebih cepat karena kita bisa bertukar pengalaman dan juga wawasan. Dan yang kelima, sadarilah bahwa belajar itu adalah proses yang panjang. Semakin kita belajar, semakin kita berkembang. Jangan takut untuk memulai dari nol lagi jika itu membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Efek Dunning-Kruger adalah bagian alami dari proses belajar. Jangan takut melawan tahap lembah keputusasaan, karena itu adalah tanda bahwa kita sedang berkembang. Ingat, semakin banyak yang kita pelajari, semakin realistis rasa percaya diri kita. Yuk tetap rendah hati dan terus belajar. Dan juga jangan ragu untuk mencari mentor atau komunitas yang bisa mendukung perjalanan kita. Kalau kalian pernah ngalamin efek ini, share cerita kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kita yang mungkin sedang merasa jago di bidang baru mereka. Siapa tahu kita bisa bantu mereka yang sedang berada di puncak kebodohan. Saya Haris. Welcome to my series.